Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan karya kami berupa aplikasi multimedia interaktif yang dikembangkan menggunakan Microsoft PowerPoint. Aplikasi multimedia interaktif ini kami kembangkan dengan tujuan menyediakan alat pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa sekolah dasar dengan mengkombinasikan elemen visual, audio, dan interaksi. Kami berharap dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi siswa dan siswi di SDN 189 Neglasari yang bertemakan ide pokok dan ide pendukung. Perkenalkan, nama saya Farel Satriano dengan NRP 16 2022 029. Nama saya Rizal Ahmad Saipullah dengan NRP 16 2022 040. Saya Muhammad Ardi Abdul Ghani 16 2022 054. Saya Muhammad Excel Syahwin dengan NRP 16 2022 059. Pada slide pertama, tersedia tombol untuk memulai aktivitas. Di sini, presentasi menyajikan apa saja aktivitas yang akan dijalankan. Ada membaca materi, kuis, games, dan aksi tombol untuk ditekan apabila aktivitas selesai. Pilih aktivitasmu. Kamu mau membaca materi, mau mengerjakan kuis, mau bermain games, atau kamu sudah selesai? Aktivitas materi. Di sini akan disajikan apa saja materi yang akan dipelajari oleh siswa. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mengetahui perbedaan teks narasi dan teks informatif. Kita akan memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks narasi, dan kita akan memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif. Berikutnya, slide akan menyajikan apa saja sumber materi dari slide atau presentasi kali ini. Berikut ini merupakan sumber materi yang kami gunakan. Pertama, di sini dijelaskan teks informatif. Teks informatif. Teks informatif adalah teks yang tujuannya adalah menyampaikan informasi atau pengetahuan seperti berita. Dan pada slide berikutnya dijelaskan teks narasi. Teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa, bisa berupa fiksi ataupun non-fiksi, seperti novel. Barulah setelah itu, kami akan menyajikan apa itu ide pokok, serta mengapa memahami ide pokok itu sangat bermanfaat. Ide pokok. Ide pokok adalah informasi utama dalam suatu paragraf. Dengan memahami ide pokok, kita dapat memahami bacaan dengan lebih cepat. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Cara menentukan ide pokok. Pertama, mencermati kalimat awal sampai akhir. Kedua, cermati judul bacaan. Yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kami akan memberi mereka sebuah contoh kasus atau bisa disebut juga sebagai contoh soal. Di sini kami memberikan sebuah paragraf dan dilanjut dengan pertanyaan. Contoh kasus ide pokok. Suatu hari kami memberimu surat. Yang terhormat temanku, kemarin aku pergi ke kebun binatang bersama keluargaku. Di sana aku melihat banyak hewan yang lucu seperti jerapah, singa, dan panda. Aku paling suka melihat penguin karena cara jalannya lucu sekali. Aku juga sempat memberi makan rusa. Seru sekali liburanku kemarin. Salam hangat, Tony. Pertanyaan, apa yang disampaikan oleh Tony? Jawaban, Tony menceritakan pengalamannya berlibur ke kebun binatang bersama keluarganya. Alasannya, karena kalimat lainnya menjelaskan apa saja yang Tony lihat di kebun binatang. Di sini terdapat slide ide pendukung, di mana siswa diajarkan tentang definisi dari ide pendukung. Ide pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan, contoh, atau alasan untuk mendukung ide pokok. Lalu di sini ada contoh kasus ide pendukung. Di slide ini siswa diajarkan untuk dapat membedakan mana ide pokok dan ide pendukung. Contoh kasus ide pendukung.
sini ada teks, buah mangga adalah buah yang banyak digemari. Rasanya manis dan segar saat dimakan. Mangga juga mengandung banyak vitamin yang baik untuk kesehatan. Selain itu, buah ini bisa diolah menjadi jus, es krim, atau salad. Nah, mari kita analisis yuk ide pokok. Yang pertama, ide pokoknya adalah buah mangga adalah buah yang banyak digemari. Lalu, ide pendukungnya adalah rasanya manis dan segar, mengandung banyak vitamin, bisa diolah menjadi berbagai makanan. Pada slide ini, siswa diminta untuk menemukan ide pokok dalam bentuk kuis. Tiap hari, Andi selalu bangun pagi dan langsung membersihkan kamar. Setelah itu, dia berolahraga sebentar sebelum sarapan. Kebiasaan ini membuat tubuh Andi selalu segar dan sehat. Manakah pilihan yang merupakan ide pokok ya? A. Setiap hari, Andi selalu bangun pagi dan langsung membersihkan kamar. B. Kebiasaan Andi yang membuat tubuhnya sehat. C. Andi berolahraga sebentar sebelum sarapan. Yang mana ya? Lalu di sini terdapat kuis yang lain, di mana siswa diberikan sebuah teks atau kalimat untuk membedakan mana ide pendukung. Proklamator Indonesia pernah diasingkan di Banda Neira. Selama diasingkan, Bung Hatta membuka kelas sore untuk mengajar anak-anak setempat. Beberapa meja belajar dan papan tulis hitam masih terawat hingga kini. Manakah pilihan yang merupakan ide pendukung ya? A. Bung Hatta mengajarkan anak-anak setempat selama diasingkan. B. Beberapa meja belajar masih terawat hingga kini. Untuk games di sini bernama roda keberuntungan atau spin the wheel, siswa akan mengklik spin dan stop, dan jika stop pada paragraf tertentu, mereka akan mengklik dan masuk ke dalam games. Yaitu misalnya untuk paragraf ketiga, kehadiran 11-15 akan berdiskusi untuk menentukan jawaban yang paling benar. Roda keberuntungan, spin the wheel. Spin dan stop dan pilih paragraf yang terpilih. Silahkan jawab pertanyaan ini ya. Selamat, jawaban Anda benar. Jika paragraf 4 terpilih, maka siswa dengan kehadiran nomor urut 16 hingga 20 harus berdiskusi untuk menentukan jawaban mana yang tepat. Silakan jawab pertanyaan ini ya. Selamat, jawaban kamu benar. Di sini, siswa akan memilih seberapa paham mereka dengan materi yang diberikan. Jika siswa telah memilih dari 1 hingga 5, maka diperbolehkan untuk mengklik tombol exit. Silakan dipilih ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.